kira-kira apa usulan dan arahnya kemana. Ini saya hanya melempar ke kita aja ya. Ya kita pikirkan masing-masing dan tidak harus kita putuskan sekarang. Tidak harus kita putuskan sekarang. Masing-masing harus berpikir. Kelebihan kita adalah kita punya anggota sekitar 500 kakak. Kita punya duit 250 juta untuk menghidupi punguan. Kenapa kita tidak bikin jadi produktif? Soal 5, ini Warnasari. Kira-kira kalau ada usulan lagi kita bisa bicarakan soal keputusannya nanti atau bisa putuskan bersama-sama, terserah kita masing-masing. Imajo, siang name deh. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada panitia dan tuan rumah. Saya tuata nama bala soraka nadingan na binaya menang butima mulai teman yang sudah didapat oleh BPTSP di pusat. Nah, yang saya tahu memang ketika kita dapat SK Kemenhukam ini, secepatnya kita harus lapor ke Kesbangpol dan kita nanti akan mendapatkan STL, surat tanda lapor. Ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan STL dari Kesbangpol, kalau tidak salah di sana Ibu Fitri, kalau tidak ganti, karena pernah saya mengurus begitu, maka kita nanti dapat surat semacam satu lembar. Maka dengan itu kita akan membuat program anggaran. Jadi kita buatlah satu apa dua acara kita dalam setahun, entah itu bentuk kepemudaan, entah itu bentuk budaya, entah itu bentuk dan lain sebagainya. Kita buat proposalnya, kita serahkan. Kita bisa dapat dana dari pemerintah asal kita sudah mempunyai surat SK Kemenhukam dari pusat. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa audiensi ke gubernur. Kita bisa audiensi ke gubernur. Mungkin ada dari Poparan PPTSP yang bisa melobi ke sana supaya kita nanti pengurus wilayah dan cabang dan pengurus-pengurus inti bisa audiensi menyampaikan program-program kita, apa yang kita mau buat, guna juga untuk membangun kemasyarakatan atau apa namanya nanti dibuat untuk audiensi dengan gubernur. Dan disitulah nanti kita sampaikan proposal kita, budget kita. Nah, jadi nanti setelah itu mereka akan disposisi nanti ke mungkin Kesra dan lain sebagainya. Dan kita buat nanti acara, nanti kita bisa minta dana lah ke mereka begitu. Itu yang pertama mengenai SK Kemenhukam. Jadi ini cukup sangat-sangat sudah baik sekali. Kita sangat berterima kasih karena ormas atau semacam ormas lah dikatakan begitu. Kalau tidak ada SK Kemenhukamnya itu akan susah dan sulit dapat dana. Kalaupun ada dapat dana seperti dulu dari Ito Ireng, itu mungkin lobby tertentu kepada beliau, ya, lobby tertentu kepada beliau dan itu dari Dinas Pariwisata, ya. Tapi kalau kita sudah dapat SK Kemenhukam, kita bisa buat proposal ke gubernur, ya. Bahkan nanti ada event-event apa, ya ini kan mau dekat lagi apa ini kan, mau dekat lagi 2024 ini kan. Nah, kita tidak memilih siapapun untuk nanti pemilihan, tapi mungkin kita bisa meminta dana. Karena intinya di sini kepentingan dana untuk semakin nambah di BPTSP, ya, di cabang. Jadi itu yang saya tanggapi sangat serius supaya mungkin nanti bisa ditindaklanjuti sehubungan dengan keluarnya SK Kemenhukam kita. Yang kedua mengenai dana yang sudah tersedia di kita, kalau saran saya nanti coba dengan ketua sektor dan wilayah semuanya, pemikir-pemikir, urun rembuk kira-kira begitu, apa kira-kira yang mau dibuat untuk hal ini. Saya sangat setuju, dana 250 juta itu bukan sedikit dan itu cukup bisa kalau istilah multiplikasikan, tapi bukan diberanakan ya. Multiplikasi artinya bisa dikembangkan lah begitu. Nah itu cukup bagus sekali dana yang sudah besar begitu. Jadi saya setuju, jangan itu dibuat menganggur di bank gitu. Kalau hanya menganggur di bank itu hanya sekitar tabungan,
itu mungkin 100.000 saja itu apanya, nggak sampai 100.000 bunganya tiap bulan kalau hanya dibuat di tabungan biasa gitu. Tapi kalau kita itu dibuat untuk apa tadi? Nah, monggo kita pemikir-pemikir, saran, urun rembuk segala macam supaya di follow up. Kira-kira begitu, Abang. Betul lah. Mulai. Lanjut. Mulai hati mak. Kita selalu unate. Aka nauli na ringgat do sungono anggona tari sada topik na ada dan istiadat. Kang Rona sida. Mulai hati penasihati tori buka musi topik nasi ngate. Memang mantap tu. Begitu mah. Jadi taringo tu keuangan tanah kaningan nunga dong tutu 250 juta. Mulai hati memang luar biasa. Mulai masuk tahu tugas sinagaun untuk berubah angka fantastis di kita tugas sinaga. Memang gue pikir saya bangun memang adun tempel dong marah ini luar biasa, saya akui. Mantap. Nah, okay. Jadi tadi waktu akan masukkan terlalu masian penasehat nakin bahado benota hebengonin na on usul siak kami donate sen sektor penten laut kehodonyan diari-ari nong salpui nunga tutu adong berita ni tugas sinaga nong manurtano di Sumatera Selatan jala akan marganasi pe binage manurtano pe tugas sinaga ti baru kita tindakan asing dosa ini alai boro-boro manurtano sedangkan akan hal-hal yang kecil pun belum bisa. Nah, jadi tidak roh haktunya sabar nong maridi itu mak marai. Nong arong tu dana tasonon 250 juta. Tidak rohanian cepat atau lambat kira-kira 3 mak benota peletakan baru pertama di Sumatera Selatan. 3 mak kira-kira benota. Anak sesuai doh tu teknis ini pandita nak kalian tu tahun 2024. Tahun 2024 pondasi tahun 2024 kemungkinan itu panakokon ni aka nama rasi rohai nama rano pugija molo kira-kira saya dehi tanani ailana hubereng molo dengan legalitas sada rohata akan agugui hubereng itu mendukung saya belakang hubereng soni do alai molo kurang do itu medeu nasida jadi on usul siap kaimon saparanong adon dan atas soni tabili ma untuk peletakan batu pertama asa tok selesai pondasi tahun 2024 langsung membangun tok selesai itu terida guarda ison ina ma hulala alana molo taberengan non molo tabereng nang paket to sonai dan buir pe erak sonai 3 tahun naik alik sehuboto nungainon alam tabba rame sebulan ruzon ma tabba rame hari lepas hari ngalam bertab-tab ngain bahkan roh tanah ngain sadu tetap turbe jadi odo hudala sonai kesempatan di kita bisa boy bisa naruh kesempatan somonon merdomusuk tahun 2024 sudah hubereng do pemerintah hubereng mendukung do bisa boy kita sono mulai tema ima usul siap kami kita berongan. Jadi kohoroi nerok ini sabal maridi na marai alai bolo ro hakunian molo langsung do sonari purasa daktara dokter be even na saya kita tahun jalan ngusukun akka penasehat paniroi almarhum Opwalpet Husukun sangat mendukung ima tinggi heben 200 tahun masuk satu horoh ma tutano bodo 250 naik berarti ngebuli bodo dia ratusan ngebuli 5 hektar 100 sih jadi masuk tuh pai mahun 5 tahun naik manasa periode naik 2029 manang disita buat keduaan jadi tersimpan maju 5 tahun tanon 5 hektar bulu bui si 250 tahun 250 tahun dia 5 hektar alana ada yang berpengta gerakan 5.000 20 juta
asing udah pensiun 250 juta. Jadi maksud tuh mau keluar hebeng 250 juta. Baru pernah masuk dari nama 70 juta, 20 juta, dari pelayanan tuang kota. Ibu orang kon mau keluar pensi 250 juta, ada udah hebeng untuk pelayanan. Jadi barakna nongi menangi ibu na binaikian gerakan 5.000, alai mulai apa pak? Ala mulai kopi, dak kaya berdalan terang itu, alai selama berdalan ngatak kumpul 20 juta. Gerakan 5.000 itu dia. Tak, mau kas nilai di kasnya. Jadi 20 juta ibu narokon dulu na talului makano sebelah sadar harga 50 juta per hektar, mulu dapat 25 hektar. Jadi 5 tahun naik, aku yakin tersona ala huberan do situasi ini panoi cepat berkembang. Jadi menurut kita melihat dulu kuras harganya. Apalagi itu arah di mana terjadi beron lingkar Palembang. Jadi maksud tuh terkira 5 tahun naik kan baru kondisi tabahan. Irakna mendapat tuh pemilu 2029. Isi mata jual, jadi isi mata mulai tak semua ni mah kira-kira masuknya. Boleh apa? Kapan dapat nilai? Oke. Jadi nanti mak. Jadi yang pertama konsep Dumban Sinaga Naboron dihasilkan oleh pemikir Leo Naboron. Konsepnya memang jangka panjang. Jadi tahun depan tahun naik, 2 tahun naik, 5 tahun naik, tahun 5. Jadi konsepnya itu memang dulu kita punya tanah di sana, disiapkan untuk bangunan serbaguna sekitar 1,5 hektar. Alai ada potong kaplingan di dulu yang bisa kita jual juga nanti untuk modal untuk itu. Jadi kaplingan di depan itu kita sengaja kosongkan dulu, kita bikin puskesmas, kita bikin gereja, kita bikin kujis. Sebenarnya tujuan ini dikosongkan untuk dijual jika waktunya tiba. Gawang modal non buat bangunan, tapi itu nggak cukup. Ide di ketua cabang kita harus beli lagi 5 hektar lagi atau berapa. Jadi mana dapat nierengnya non batu sonari. Nanti pada waktunya tiba itu sudah mahal. Ini pengalaman siang kantor PBTSB di Medan, Takelek di Jalan Bunga Trompet. Takelek dung gabe kota dijual marga tukar guling gabe bangunan di Wisma Toga Sinaga. Memang akan ada nanti donatur yang lain, tapi intinya kepala gudang besi bangunan. Jadi kalau bangunan kita di sana sama Lumban Sinaga itu tuh konsep masa depan, saya pikir memang kita perlu menunggu. Karena terbaru sunaren dong gawe tunggu mangkrak gawe. Semangat kita boleh lah. Tapi untuk informasi, karena itu masih dikelola yayasan sekarang, tidak ada 1 rupiah pun dari dana cabang masuk tuh siade. Asa sudi kabui patrakot tuh sektor-sektor. Itu semua dari pembeli pribadi-pribadi. Jadi akan pribadi-pribadi untuk sini mah disebut tuh yayasan. Yang menyumbang Lumban Sinaga adalah pemilik pribadi kaplingan di sana. Jadi ashabui tapat orang karena kadang-kadang BDG angel suami pungwani warlor kalau orang mulai hinda. Bukan begitu ya, ashabui tapat sahat itu adalah pengorbanan semua pemilik kaplingan di sana. Jadi ada untuk daftar nih nanti juga akan bola tertarik tuh ada tanah yayasan di situ yang mau dijual tapi mahal, bukan sekarang. Bukan sekarang itu jual nanti untuk modal.
Jadi sama minta di panitia supaya lebih konkret. Saya minta dibentuk panitia yang mengerjakan pelaporan ke Kesbangpol supaya ada hasil pertemuan kita ini. Dibentuk panitia untuk urusan administrasi, biaya dikeluarkan dari cabang. Ya, kalau perlu audiensi itu gubernur, itu bupati Bawang tuh. Ada lu kita kasih nabu mangador. Ada teman kita di situ, anggota itu ke Sinarian bisa ngatur kapan mau ketemu bupati, wali kota, kapan mau ketemu gubernur. Alai dalam tingkat nih cabang Palembang, saya pikir itu tingkat wali kota. Ya, nanti saya minta dibentuk cabang mau membentuk panitia ini. Perlu biaya atau apa dikeluarkanlah dari cabang nantinya. Ya, supaya dong ribut nih pakai delta. Dibentuk karena banyak dana di pemerintah yang tidak bisa kita manfaatkan. Belum menurun, kota-kota kok salah aku mengurus. Bantuan nih yang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atas rekomendasi ini Tota si Iren. Saya tahu capek sekali dan banyak juga biaya-biaya yang tidak bisa dilaporkan untuk mendapatkan itu. Jadi jangan iman kawan. Soal alasadong pun dipakai tetap mohon dibantu nanti bidang hidup pengarah sama sahabat kita mah deh. Alih pakar itu tunjuk maka izin no kira-kira apa caranya boleh dong hambatan ke uang tuh asa boi fasilitasi kapan mau ke Kesbangpol kapan harus ke wali kota karena doa apa si Priadi nah bisa mengatur itu nantinya asa mari pola pertemuan tahun banyak dana menengah apa yang rencana di cabang dalam 1 tahun ke depan semua dibiayai oleh pemerintah. Mana ngapain kegiatan apapun itu nanti dibiayai. Tidak terbatas dana dari pemerintah sepanjang kita tahu caranya mencarikan dananya. Jadi ingat deh, yang pendeta mohon diarahkan, ditindaklanjuti, bentuk tim kecil, bentuk proposal. Apa yang diperlukan di lapor ke cabang juga sudah harus mengeluarkan biaya untuk itu. Karena sendiri merasa banyak biaya di situ yang tidak bisa dilaporkan. Asal keluar bantuan ini. Jadi sama lima itu sudah puluhan tahun tidak hanya memikirkan adat lagi. Puluhan kita memikirkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling membantu. Bukan hanya dalam masalah adat, bukan hanya dalam masalah sosial. Assalam baju inate. Lanjut. Jadi apa ya, Mang? Apa lo pakai ini nanti? Kasihlah. Om lu sendiri. Kasihlah. Guru suaranya apa lagi? Jadi memang untuk syarat mendapatkan STL itu adalah NPWP tadi. Terus dokumen-dokumen yang dari pusat yang kita butuhkan supaya kita lampirkan termasuk akte pendirian terus juga izin-izin dari yang lain-lain termasuk salah satu tadi itu dari SK Kemenhukam dan yang berikut adalah surat keterangan domisili kantor ya itu harus jelas supaya nanti itu dilampirkan semuanya jadi kita nanti menghadap kalau belum ganti Bu Fitri karena saya pernah menghadap beliau kita nanti bisa bertemu dia kita bawa berkas kita supaya didaftarkan di sana jadi STL itu surat tanda lapor kita tidak membuat permohonan membuat SK Kemenhukam di daerah karena sudah ada dari pusat itu turunan ke bawah nah cuma permasalahannya biasanya dari pusat itu kan kalau kita wilayah ya begitu ya wilayah ada cabang juga. Wilayah baru cabang gitu. Jadi mungkin ini wilayah mungkin nanti yang akan berperan. Kalaupun nanti wilayah membuat kegiatan, baru cabang yang sama-sama bergerak gitu. Atas nama wilayah lah. Ya, jadi karena tidak mungkin cabang yang membuat permohonan sementara wilayah ada di atas. Begitu. Jadi itu strukturalnya. Ya, jadi wilayah nanti yang akan memfollow up ini
Dan setelah nanti kita dapat STL, ada satu lembar nanti itu kebetulan pernah saya urus. Jadi kita dengan itu nanti kita lengkapi semua dokumen kita, terus kita sounding lah ke gubernur, begitu kan? Sounding ke gubernur. Nah, kita nanti buat di situ semua sejarahnya, marga kita berapa kakak, berapa jiwa, terus apa program kita dan lain sebagainya. Ya, jadi itu baru nanti kita semacam sounding itu, audiensi itu kita kasih tahu apa yang mau kita kerjakan untuk mendukung pemerintah. Kira-kira harus ada sedikit-sedikit menyerempet ke pemerintah, ya, bahwa kita PPTSB ini sangat mendukung pemerintah, ya. Tapi kalau mendukung nanti siapa yang pilih memilih itu tidak boleh di general, gitu kan? Nanti ribut kita, karena di sana suka A, di sini suka B, di sini suka C. Jadi kita harus netral, ya. Dalam hati lah siapa yang mau dipilih begitu. Nantinya kalaupun begitu. Bebas, ya, bebas memilih, ya. Gak bisa harus begini, jangan nanti ribut. Dipaksakan warga Sinaga memilih satu calon, wah bisa nanti itu kan. Jangan begitulah. Jadi kira-kira begitu, Abang. Jadi supaya nanti kita follow up untuk ke Kesbangpolnya. Ya, Tuhan berkati. Saya minta pendeta jadi ketua pengarah, harap dibentuk tim. Apapun yang diperlukan nanti di sana. Kalau begitu tidak usah laporan ke cabang lagi, harus laporan ke saya. Jadi mate. Karena saya sudah tahu, saya juga pernah ngurus itu, banyak sekali dokumen yang harus diperlukan. Nak satu ada dulu belum bayilah pasong, ini ku pasong barunya. 2 hari aku di Jakarta ngurus itu, biaya sendiri kan. Mengurus surat-surat banyak sekali memang. Itu perlu kerja keras, perlu konsistensi, perlu tekad. Tidak gampang. Jadi asa maripun ulota, terima kasih sebuah Pak Pendeta sudah bersedia jadi ketua pengarah. Saya nanti tunggu usulan panitia siapa yang diajak bekerja. Mau banyak, 2-3 orang. Anggaran biayanya apa? Targetnya kapan selesai, apa yang dibutuhkan, nanti kita support. Kalau itu pemerintah, kita dekat sekarang. Jadi email, yang lain kita bahas sendiri. Bolo Lumber Sinaga itu masih bentuk mimpi buat kita, dream, masih lama. Tapi dasar-dasarnya sudah kita siapkan. Dan terima kasih juga pengurus cabang juga mendukung. Eksener wilayah Sumatera Selatan ini aneh, karena cuma punya satu cabang yang bergerak. Tapi kita harapkan nanti cabang-cabang yang lain juga bisa kita bandrokkan, kita tuntun lah supaya ikut semuanya. Karena memang boleh berikut kita do Jambi, do Pekanbaru, dibandingkan dengan luas wilayah do luas nih gudang nih ruas, mereka luar biasa. Tapi nama kita yang duluan di pusat laporannya. Belakangan ada Pelalawan, Pangkalan Kerinci, itu masih cabang. Ini mereka sangat maju sekali. Mereka sudah punya gedung pertemuan sekarang. Punya cabang Pelalawan, Kabupaten Pangkalan Kerinci. Itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan lah rencana kita bisa berjalan. Asal mulai berubah paradigma, kumpulan marga itu bukan hanya ngurusin adat. Adat dan sosial itu adalah tugas pokok utama, tapi tidak melupakan sendi-sendi kehidupan yang lain seperti ekonomi, keunggulan, pendidikan, segala macam. Itu benar di struktur organisasi PPTSB lengkap semuanya, tapi memang belum berjalan. Jadi satu lagi memang bulan 10 akan ada Mubes di Medan, musyawarah besar. Program utama adalah mengembalikan semua peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kembali ke semula. Karena di Mubes tahun sebelumnya pernah kita buka bahwa pengurus bisa lebih dari 2 periode. Itu karena kekhususan pada waktu itu. Jadi supaya kita siap-siap, itu akan dibatasi lagi. Artinya
kita harus sudah mulai melihat kira-kira siapa yang bisa meneruskan kepengurusan ini nantinya. Semua sektor saya minta memberikan pendapat dan menyiapkan siapa yang meneruskan kepengurusan wilayah nantinya dan kepengurusan cabang nantinya, karena itu akan dibatasi lagi pada bulan 10 nanti pas Mubes. Asal mulai kita lirik kanan, lirik kiri, lihat belakang, lihat depan, siapa kira-kira yang bisa meneruskan mimpi-mimpi kita ini. Saya komitmen akan meneruskan yayasan, karena ini berupa mimpi buat kita semuanya. Saya akan teruskan yayasan sampai tuntas. Bolsonaro, mungkin kita tidak semua mengetahui bahwa yayasan punya uang 200 juta sekarang. Dari selisih pembelian dan penjualan kaplingan, itu sudah dipotong biaya-biaya, masih ada 200 juta lagi. Ini modal besar. Tapi karena keterbatasan anggaran dasar anggaran rumah tangga, pengurus wilayah akan dibatasi lagi nanti tahun depan untuk jadi 2 periode. Asal tapi kiri dia deh. Tidak ada excuse di sana, tidak ada kekhususan, tidak ada keistimewaan, semua harus tunduk pada konstitusi. Iya, benar. Jadi Imam, mulai pendeta deh. Kita tunggu informasinya. Budiman.